Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel Cara Terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi channel pilihan Bapak Ibu ya, dan saya doakan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya selalu diberi kesehatan dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan kembali dalam pembahasan soal-soal untuk CAT seleksi PPK dan PPS pada pemilu yang akan datang ya, panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan pada pemilu yang akan datang. Kita akan bahas kembali, ini sudah masuk bagian ke-8 ya, soal-soal kepemiluan dan juga umum ya. Untuk saat ini insya Allah ada soal umumnya juga Bapak Ibu rekan-rekan. Langsung saja, tapi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya rekan-rekan sekalian. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe. Tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan ke rekan-rekan kita sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Kita akan mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang paling tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tentang A. Pemilu, B. Pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, B. Selanjutnya pemilihan umum, pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, E. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pernyataan yang benar Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang benar adalah, iya, jawabannya adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Soal berikutnya, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah hari khusus, hari nasional, hari libur, hari kerja, atau hari kalender. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah hari khusus, hari nasional, hari libur, hari kerja, atau hari kalender. Jawaban yang tepat adalah hari kalender ya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin KPU, 4 anggota KPU Kabupaten atau Kota lainnya, KPU Provinsi, atau rapat pleno. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada rapat rutin KPU, 4 anggota KPU Kabupaten Kota lainnya, KPU Provinsi, atau rapat pleno. Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi ya, jawabannya yang paling tepat. Selanjutnya, salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis atau menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, atau menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Saya ulangi,
Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis atau menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah jawabannya menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya ya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh menggunakan tempat ibadah atau tempat pendidikan untuk berkampanye. Soal berikutnya, PKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah pemberhentian sementara, peringatan keras, teguran tertulis, pemberhentian tetap dan denda, atau pemberhentian tetap. PKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu di atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat. Pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah pemberhentian tetap ya. Berikutnya, daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPU, PPS, KPPS, KPU Kabupaten Kota, atau PPK. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPU, PPS, KPPS, KPU Kabupaten Kota, PPK. Ya, jawaban yang tepat, daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Kota ya. KPU Kabupaten Kota. Berikutnya, ini pengetahuan umum. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1999, 2002, 2001, 1998, tahun 2000. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun berapa Bapak Ibu? Iya, tahun 1999 ya. Berikutnya, dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah, apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50% dari jumlah suara, apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah, apabila tidak ada pasangan calon meraih lebih 30% dari jumlah suara, dan atau apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% jumlah suara sah. Pemilihan presiden putaran kedua dilaksanakan apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah. Berikutnya, pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak 600 orang, 800 orang, 700 orang, 500 orang, atau 300 orang. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak ya 500 orang ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar semua pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, daftar pemilih akhir, atau daftar potensi pemilih. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai ya daftar pemilih tetap ya DPT Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya,
Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Kepanjangan PPK adalah Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Petugas Pemilihan Kecamatan, Petugas Pemungutan Kecamatan, atau Panitia Pemilu Kecamatan. PPK adalah kepanjangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan ya. Berikutnya, menurut pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 87 dan pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak berapa orang? Menurut pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jadi dua undang-undang Bapak Ibu. Jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak A. 500 dan 800, 800 dan 500, 300 dan 500, 300 dan 250, 500 dan 300. Jadi ada dua undang-undang yang menjadi acuan untuk nomor undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah untuk undang-undang pemilu adalah 300 dan pilkada adalah 500 ya, 300 dan 500. Berikutnya, peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang, 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu. Ini kampanye dilaksanakan mulai dan sampai kapan Bapak Ibu? Ya, kampanye bisa dilaksanakan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulainya hari tenang ya. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan hingga dimulainya hari tenang. Berikutnya, daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah kota atau gabungan kota, gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, kecamatan atau gabungan kecamatan, kabupaten atau gabungan kabupaten, desa atau kelurahan atau gabungan desa kelurahan. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dapil untuk DPRD Kabupaten Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan ya Bapak Ibu rekan-rekan. Berikutnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh Ketua KPPK dan seluruh anggota serta calon yang hadir dan bersedia tanda tangan, Ketua PPK dan seluruh anggota, Ketua PPS dan Ketua PPK, paling sedikit 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir serta dan bersedia bertanda tangan, paling sedikit 2 orang anggota PPK serta calon yang hadir yang bersedia tanda tangan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh Ketua PPK dan seluruh anggota. Ketua PPK dan seluruh anggota. Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya berapa persen dari jumlah kursi dan kursi DPRD atau titik-titik dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya titik-titik
dari jumlah kursi DPRD atau titik-titik dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. 15% dan 15%, 20% dan 25%, 20% dan 15%, 15% dan 20%, 25% dan 20%. Jawaban yang benar perolehan sekurang-kurangnya adalah 20% kursi ya, jumlah kursi DPRD atau 25 dari akumulasi perolehan suara sah. Jadi 20% dan 25%. Soal berikutnya, Bapak Ibu yang memiliki jawaban lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ya, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah setia untuk menyimak video sampai saat ini ya. Berikutnya, pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya sekian titik-titik persen dari jumlah penduduk. 10%, 8,5%, 6%, 6,5%, 7,5%. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya berapa persen Bapak Ibu rekan-rekan? Ya 12 juta berarti lebih dari 12 juta ya, berarti 7,5% ya Bapak Ibu rekan-rekan. 7,5% untuk lebih dari 12 juta. Berikutnya, PPK berkedudukan di mana? A. Ibu kota kecamatan, kantor kecamatan, pendopo kecamatan, ibu kota desa atau kelurahan, kantor polsek kecamatan. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan, rekan-rekan sekalian. Ibu kota kecamatan. Berikut adalah syarat-syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, kecuali warga negara Indonesia, berpendidikan paling rendah S1, bersedia bekerja penuh waktu, sehat jasmani dan rohani, berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Berikut adalah syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, kecuali yang mana Bapak Ibu? Kecuali berarti yang bukan menjadi syarat adalah ya berpendidikan paling rendah S1 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Berikutnya, KPPS dibantu petugas pengamanan TPS sebanyak 4 orang, 1 orang, 5 orang, 3 orang atau 2 orang. KPPS dibantu petugas pengamanan TPS sebanyak 2 orang ya Bapak Ibu rekan-rekan. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu sudah terisi semua. Ini kita akan lihat skornya apakah ada yang salah. Kita kirim Bapak Ibu. Mari kita lihat skornya Bapak Ibu. Ya, jawabannya benar semua ya Bapak Ibu. Ininya 100 ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang memiliki jawaban lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke Bapak Ibu, demikian untuk latihan soal kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya update video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia menonton video dari channel ini. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.